Selamat pagi semuanya. Hari ini kita biasa rutinitas pagi, bangun pagi untuk ke kebun, melihat tanaman apakah ada masalah atau enggak. Kita harus sering-sering cek ya, cek kebun ya, cek nutrisi, cek pH air, agar tanaman kita bisa tumbuh sehat. Ini selada umur 2 minggu, sehat terus. Ini daunnya hijau, alhamdulillah. Ini jarak lubang tanamnya sekitar 20 cm ya, hampir 20 cm. Kalau yang di situ 15 cm, saya sengaja eksperimen bagaimana selada yang 15 cm sama 20 cm itu bagusan mana, dan ternyata hampir sama ya ukurannya. Ini juga daunnya lebat sekali selada. Alhamdulillah sudah mulai membesar, dan semoga saja 1 minggu lagi sudah siap panen. Karena sudah beberapa kali saya ditelepon oleh pelanggan untuk segera kirim, karena permintaan selada semakin banyak. Sekarang sudah banyak kafe-kafe, pedagang kecil, UMKM yang memakai selada untuk makanannya. Ini sawi pakcoy ya, alhamdulillah tumbuh subur. Kemarin sempat ada masalah kebanyakan nutrisi dan ada sebagian daunnya yang mengering, tapi selanjutnya udah normal kembali. Sawi pakcoy sudah beberapa kali saya panen. Rutinitas yang harus kita lakukan tiap pagi dan sore ya, untuk ngecek air habis apa enggak, karena kehabisan air juga sangat berbahaya. Nah, kita sekarang mau cek pH. Ini lagi sedang saya isi bak air 200 liter ini untuk sekitar 750 tanaman di sini. Mungkin 800 tanaman lah kedua kotak ini. Kita harus sering cek air biar tanamannya tetap tumbuh subur. Sebelumnya kita harus cek pH dulu ya. Ini ada alat namanya TDS meter, dan kita cek pH dulu. pH-nya berapa untuk lihat apakah dia bagus untuk tanaman. Oke, angka turun 6,9, terus turun, kemungkinan di angka 6,8. kalau ini mulai melambat 6,8 6,9. Oke, di angka 6,8 masih. Nah, 6,85 pH-nya udah bagus. Nanti siang pasti turun pH-nya sekitar 6,5 6,4, karena waktu siang panas terik itu pH pasti turun. Kalau dia pagi masih basah, masih tinggi pH-nya. Kita cek nutrisinya. Nutrisinya 916 ppm, bagus, masih tinggi. Jadi tidak perlu kita pupuk. Jadi kalau dipupuk itu, kalau saya sendiri itu rata-rata saya pupuk ketika dia berjalan kurang dari 800 ppm, itu saya pupuk kembali. Saya kasih nutrisi makro lagi sama mikro. Nah, ini tanaman selada yang masih kecil sekali, langsung saya masukkan ke instalasi. Jadi nggak ada permajaan, karena menurut saya permajaan nggak terlalu efektif juga. Sama aja, bedanya hanya ukurannya tidak bisa rata. Kalau di kayak gini tuh ukurannya tidak rata ya, ada yang besar ada yang kecil, tapi menurut saya nggak terlalu berpengaruh juga.
Yang penting produksinya lancar dan jangan sampai telat tanam. Ini sebenarnya saya juga telat tanam ya, ini belum saya isi. Teman yang di sini udah saya isi semua. Nih, selada umur 9 hari. Jadi kuncinya di bisnis hidroponik itu sebenarnya adalah kita tahu ilmunya, cara ngasih nutrisi, cara mengukur pH, mengukur nutrisi di dalam air. Kita rajin untuk membersihkan lahan di sekitar kebun kita, terus kita juga harus rajin untuk ngecek air. Dan lagi yang terpenting di fase penjualan, kalau kita penjualannya susah, untuk menjual dengan terlalu mahal itu juga berbahaya, karena akhirnya nanti tanaman kita nggak laku. Yang penting itu laku dulu dan harganya lumayan lah, pertama bisa balik modal dan kedua kita bisa untung. Dan kalau itu sudah tercapai, kita cari pelanggan yang lebih banyak lagi agar tanaman kita cepat terjual, karena kalau tidak terjual listrik bakal lebih banyak menyedot. Karena kalau tidak terjual otomatis kita bayar listrik dari mana, seperti itu. Ini tanaman selada ya, udah bagus ya, bentuknya sudah meluas, tangkainya sudah meluas, sudah memanjang tangkainya. Cuman saya biasanya bibit selada itu per satu rockbull gini saya tanam 2 tanaman, karena jaga-jaga kalau dia tidak menetas, karena bibit saya juga bibit biasa, bukan bibit RZ. Jadi harus, daripada boros rockbull saya tanam 2 begini, dan hasilnya juga bagus, meskipun memang enggak seperti satu tanaman yang bisa memanjang dengan bagus ya. Ini selada merek KYS, selada lokal hijaunya, jadi nggak bisa hijau yang pekat, tapi dia hijaunya hijau hijau muda. Jadi memang itu genetiknya. Kenapa hijau muda? Karena genetiknya. Ada beberapa selada yang memang dia itu hijaunya hijau pekat, hijau matang, karena pengaruh genetik dan pabrikannya juga. Kalau saya sendiri lebih suka selada seperti ini karena dia tumbuhnya bagus, cepat juga, dan alhamdulillah selalu menghasilkan ya. Cuman di beberapa bulan lalu saya sempat gagal panen beberapa kali karena memang saya jarang cek pH air, jarang kuras bak. Jadi kalau teman-teman bermain di hidroponik, kunci pertama ini adalah bak air. Jangan sampai bak air itu nggak dikuras 3 bulan lebih nggak dikuras, itu akan membuat tanaman itu kerdil dan kurang sehat, dan panennya agak lambat. Jadi harus sering-sering kuras tandon. Mungkin idealnya 2 bulan sekali bisa, 1 bulan sekali bisa, tapi alangkah lebih bagus teman-teman tuh ketika membuat kebun dengan jumlah tanaman yang banyak di atas 1000. Kalau tandonnya cuma 100 liter 200 liter itu pasti kesulitan. Itu pertama boros pupuk, kedua boros air, akhirnya biaya menjadi lebih banyak. Saya sarankan tandon itu harus lebih besar ya. Ini tandon saya termasuk kecil karena cuma 200 liter untuk 2 rak tanaman ini. Untuk 2 rak tanaman ini itu sekitar 800 tanaman. Ini termasuk agak kecil. Harusnya minimal ini 300 sampai 400 liter ini tandonnya. Karena ketika tanaman sudah sebesar ini, nah tanaman sebesar ini itu per hari saya harus ngasih air itu sekitar hampir 80 sampai 100 liter. Karena kayaknya misalnya ini kayak full ya, nanti siang jam 1 jam 2 dia langsung turun ke bawah. Sudah diserap airnya oleh tanaman-tanaman ini, apalagi ketika kemarau panas yang sangat tinggi.
itu pasti boros air. Jadi ketika panas tinggi itu pasti boros air. Tapi kalau mendung dia nggak boros air, tapi tanamannya lambat sekali berkembang. Keuntungannya panas yang tinggi itu mempercepat pertumbuhan tanaman. Tapi ketika panasnya kurang, tanamannya juga pertumbuhannya lambat. Ini termasuk pertumbuhannya cepat ya, selada bohemia. Ini kita ada beberapa varietas, ada selada lokal dan bohemia. Cuman bohemia sendiri itu juga kadang ada yang bagus, ada yang enggak. Ini bohemia yang bagus ini. Tapi dibandingkan dengan selada lokal misalnya yang lebih bagus. Nah, ini selada lokal ini, tapi juga gemuk-gemuk. Ini juga selada lokal, juga gemuk-gemuk. Tergantung juga kita lebih suka yang mana. Cuman saya pikir sekarang saya lebih suka menanam selada lokal ya, karena bentuknya lebih indah dan dia ketika kena hujan, kena panas, dia cenderung lebih kuat. Dia daunnya lebih tebal. Bandingkan dengan bohemia. Nah, ini dia lebih halus ya. Jadi mudah patah. Kalau di packing pun mudah patah. Kalau selada jenis lokal dia lebih kuat, jadi tidak mudah patah. Jadi mungkin itu bisa jadi pertimbangan untuk menanam jenis selada, apalagi di daerah dataran rendah di musim kemarau atau di musim hujan. Lebih baik menanam selada yang lokalan saja. Apalagi kalau kalian beratapan langit seperti saya ini. Nah, ini nggak ada plastik UV di atasnya, nggak ada greenhouse-nya. Ya udah, kalian teman-teman harus mengetahui kelebihan dan kelemahan setiap masing-masing bibit ya. Kemarin waktu musim hujan, saya tuh kesulitan untuk merawat selada bohemia karena selada bohemia rentan sekali terhadap hujan. Daun-daunnya pada patah lah. Kalau selada seperti ini, dia relatif lebih kuat, sangat kuat. Jadi tidak mudah patah daunnya. Gitu aja perkembangan tanaman saya. Besok kita kembali lagi. Terima kasih. Selamat pagi semuanya.